Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam sehingga kita dapat melaksanakan ibadah Ramadan. Tidak lupa salawat serta salam semoga selalu tercurah limpah kepada junjungan kita baginda alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, dan kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kita berdoa diberikan syafaat atau wasilah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, anak-anak semuanya, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Insyaallah hari ini kita sudah memasuki bulan puasa. Hari keberapa hari ini, Nak? Hari ke-15 Ramadan. Alhamdulillah kita sudah setengah bulan yang lalu sudah memasuki bulan Ramadan. Nah, anak-anak di rumah hari ini insyaallah mudah-mudahan kita berdoa diberikan kesehatan, kemudahan untuk melaksanakan ibadah puasa. Baik, anak-anak semuanya, insyaallah pada hari ini Bapak akan menyampaikan beberapa hal yang perlu Ananda di rumah perhatikan. Insyaallah hari ini kita akan mempelajari bersama tentang amalan-amalan yang ada di dalam bulan Ramadan. Nah, kita ketahui bulan Ramadan adalah bulan yang biasanya enggak biasa dengan bulan-bulan yang lain. Maka perlulah kita mempersiapkan amalan-amalan di bulan Ramadan. Mumpung masih ada setengah bulan lagi, maka kita perlu persiapkan. Nah, dan perlu kita lakukan. Nah, insya Allah pada hari ini ada 20 amalan-amalan yang dapat kita lakukan pada bulan Ramadan ini. Nah, alhamdulillah kita sudah setengah bulan yang lalu, mungkin yang setengah bulan lalu masih belum mengamalkan amalan-amalan ini. Mari kita coba bersama-sama. Mari kita simak juga apa aja sih amalan-amalan yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan ini. Dari mulai bangun tidur sampai dengan tidur kembali, apa sih yang biasanya dilakukan di bulan Ramadan? Oke, baik, Bapak mulai. Yang pertama, amalan-amalan bulan Ramadan. Yang pertama itu ketika kita bangun, maka kita ketika bangun itu kita usahakan membaca doa iladi ahyana ba'dama wa ilaihin nusur. Nah, kenapa? Supaya kita terputus dari ikatan-ikatan setan. Nah, ketika kita tidur ternyata ada 3 ikatan yang setan ikat kepada diri kita. Pertama, bagaimana kita untuk bisa melepaskannya? Ada 3 cara. Yang pertama, bangun dari dari tempat tidur kita, maka dengan duduk atau berdirilah. Nah, itu terlepas satu ikatan. Kedua, lakukanlah berwudu. Nah, itu kenapa? Di hidung kita, di telinga kita, mata kita dan sebagainya itu tersimpan setan-setan ada dalam situ. Yang ketiga apa? Laksanakan sholat. Maka amalan yang kedua itu berwudu dan melaksanakan sholat tahajud. Nah, maka ketika kita bangun, berdoa, berwudu, melaksanakan sholat tahajud minimal 2 rakaat. Maka di bulan Ramadan ini kita bangunnya itu lebih awal ya, alhamdulillah. Lebih awal, jam 3, jam setengah 4. Nah, jangan melaksanakan sahur aja, tapi kita melaksanakan sholat tahajud minimal 2 rakaat.
dan disempurnakan dengan sholat witir. Kalau misalkan sholat tarawihnya tadi tidak melaksanakan sholat witir. Nah, yang ketiga apa? Berdoa setelah sholat tahajud. Nah, kenapa berdoa setelah sholat tahajud ini disarankan? Karena di waktu ini adalah waktu istajib atau waktu dikabulkannya hajat-hajat kita. Maka kita berdoa setelah tahajud itu. Setelah sholat tahajud kita berdoa, keinginan kita mau apa, insya Allah Allah kabulkan. Maka jangan setelah bangun tidur dibangunin ayah bunda di rumah, maka kita langsung menyantap makanan sahur. Enggak, kita berdoa, berwudu dulu, sholat tahajud minimal 2 rakaat, berdoa, baru kita, nah barulah yang keempat itu makan sahur. Nah, ini amalan yang keempat ternyata, makan sahur itu. Maka kita harus melaksanakan tadi, berdoa dulu, berwudu dulu, sholat tahajud, berdoa, maka makan sahur. Nah, makan sahur di sini adalah karena di dalam sahur itu ada keberkahan. Maka sunnahnya itu ketika kita berpuasa, maka kita harus melaksanakan sahur, karena sahur itu adalah penuh keberkahan. Nah, setelah sahur apa? Nah, hati-hati, biasanya sahur itu kita harus diakhirkan, ya diakhirkan, karena sunnahnya bersahur itu yaitu diakhirkan. Nah, biasanya setelah sahur ada imsak. Nah, imsak di sini adalah berhentinya makan dan minum. Kapan sih terakhirnya makan dan minum itu sudah berakhir? Yaitu imsak. Imsak itu terakhir banget itu adalah saat berkumandangnya azan subuh. Amalan yang kelima adalah, nah, sambil menunggu subuh, yaitu berzikir, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampunan. Maka setelah kita sahur, nah biasanya kan sahur itu paling 15 menit gitu ya, dari jam 4:15. Setelah itu kita perbanyak istighfar di sebelum subuh, karena kamu bisa, di dalam riwayat, kamu dapat melihat penghuni surga di bumi itu ketika ada orang beristighfar sebelum subuh. Nah, kita melihat orang-orang penghuni surga yang beristighfar sebelum subuh. Maka yang demikian itu adalah penghuni surga. Maka kita perbanyaklah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum subuh. Amalan yang keenam, mandi junub bagi yang sudah baligh. Nah, bagi yang sudah junub, kapan terakhir untuk mandi junub? Nah, mandi junub ini kalau lagi puasa, apakah setelah subuh, setelah azan subuh kita masih dibolehkan untuk berzunub, atau kita harus sebelum imsyak gitu. Nah, untuk mandi junub adalah boleh ketika belum sempat, setelah sahur, misalkan setelah sahur mandi, tidak apa-apa ketika nanti mau sholat subuh. Nah, ketika berkumandang azan subuh kita baru ada waktu untuk sholat mandi wajib, tidak apa-apa, tidak masalah. Itu dalam kondisi puasa, mandi besar atau mandi junub itu diperbolehkan. Ketujuh, menahan makan dan minum serta menjauhi pembatalan berpuasa. Selanjutnya 8, ketika mendengar azan subuh maka ada 5 amalan yang perlu kita amalkan. Yang pertama, mengucapkan ulang seperti muazin, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, kita ulangi Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai selesai. Yang kedua, bersolawat kepada Nabi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, ketika setelah azan. Yang ketiga, meminta wasilah dan keutamaan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat adalah membaca syahadat. Yang terakhir, setelah amalan yang keempat itu sudah dibereskan, yang terakhir adalah apa? Berdoa kembali, meminta hajat apa yang kita inginkan, insyaallah. Karena waktu iqomah, waktu muazin atau azan dengan iqomah itu adalah waktu terkabulkannya doa kita. Amalan 9 apa? Yaitu melaksanakan sholat sunnah qobliyah subuh.
Nah, melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat sebelum sholat subuh berjamaah. Maka dalam riwayat dikatakan ketika kita sholat qobliyah subuh, maka itu adalah lebih baik dari seisi dunia. Maka beruntunglah orang-orang yang melaksanakan sholat qobliyah subuh. Itu adalah sebaik-baiknya isi alam dunia ini. Amalan yang ke-10 adalah sholat berjamaah subuh. Nah, sholat berjamaah subuh di masjid bagi laki-laki. Nah, bagi perempuan bagaimana? Bagi perempuan lebih diutamakan di rumah. Lebih utama lagi adalah di kamarnya sendiri. Maka setelah sahur jangan langsung tidur. Maka perbanyak istighfar, langsung ke masjid, berjamaah, sholat di masjid. Nah, itu amalan yang adalah berzikir kepada Allah. Setelah sholat subuh nih berjamaah, ada waktu kan, masih banyak, kita banyak berzikir, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, terus membaca Al-Quran, atau mungkin sambil kajian, tetap di masjid. Kita niatkan untuk beritikaf di masjid itu. Masih ingat niat itikaf? Nawaitu an atakifa fi hadal masjid sunatan lillahi ta'ala. Saya niat beritikaf di ini masjid sunnah karena Allah. Nah, itu niat di dalam masjid, itikaf di masjid. Nah, kita sambil amalan 11 ini berzikir, membaca Al-Quran dan lain sebagainya itu sambil menunggu syuruk. Nah, syuruk itu adalah terbitnya fajar itu sekitar sekarang itu jam 6 lah, jam 6 kurang biasanya. Nah, setelah itu amalan yang ke-11 adalah menjalankan masih yang ke-11 tadi lupa Bapak sampaikan. Nah, sampai suruk. Nah, suruk itu kita sholat suruk 2 rakaat. Nah, sholat suruk ini fadilahnya adalah seperti umroh dan haji yang sempurna. Maka kita kalau misalkan belum mampu untuk berangkat haji ke Mekah, maka kita lakukan ini aja. Sama halnya haji dan umroh yang sempurna. Maka ini luar biasa fadilahnya. Yang ke-12 adalah menjalankan rukun puasa dan meninggalkan yang haram, ya. Di sini kita perlu jangan hanya anak-anak di rumah menahan haus dan lapar saja. Maka kita harus menjauhi larangannya juga. Yang pertama, dusta, bergibah atau ngomongin orang, namimah yaitu adu domba, memandang hal-hal yang bukan kita harus tonton gitu kan istilahnya. Maka itu kita harus jauhkan. Yang ke-13 adalah sholat duha. Nah, minimal 2 rakaat. Anak-anak di rumah laksanakan sholat duha minimal 2 rakaat. Yang keempat, memperbanyak sedekah. Nah, ini penting buat ananda semuanya di rumah. Perbanyak sedekah. Karena sedekah itu membuat kita cukup gitu kan. Sedekah itu bukan hanya dengan harta atau mal. Namun bisa dengan hal apapun. Kullu mri'in sedekah. Jadi semua kebaikan itu adalah sedekah. Kalau kita tidak kuat dengan sedekah dengan harta, bisa sedekah dengan tenaga, dengan fisik. Maka banyak sedekah. Misalkan Anda di rumah lagi jalan, lihat sampah di pinggir jalan, dipungut. Ada duri di jalan, dipungut, dikesampingkan. Itu ada pahala di situ. Maka sedekah itu banyak. Segala tingkah laku atau perlakuan baik itu termasuk sedekah. Maka berbuatlah baiklah, karena itu memperbanyak sedekah. Amalan yang ke-15 adalah memperbanyak membaca Al-Quran. Nah, memperbanyak baca Al-Quran. Bagaimana Pak kalau saya belum bisa membaca Al-Quran? Nah, di sini dalam artian mempelajari ilmu Al-Quran gak apa-apa. Setiap hari ba, ta, sa, kalau belum bisa membaca atau yang sudah membaca ini harus punya targetan. Tapi di bulan ini misalkan saya pengen khatam Al-Quran di bulan Ramadan ini, atau mungkin yang belum bisa baca, saya pengen bisa baca pada bulan Ramadan kali ini.
Maka harus ada target di bulan Ramadan ini. Yang ke-16, tetap beraktivitas seperti biasa. Nah, maka ketika kita puasa jangan berleha-leha. Karena kita puasa malas-malasan di rumah, tidur-tiduran, tidak produktif. Maka kita harus seperti biasa aktivitasnya. Ketika sekolah ya sekolah, ketika sholat ngaji gitu kan istilahnya. Maka jangan dijadikan alasan ketika berpuasa untuk berleha-leha. Tapi puasa ini adalah semangat untuk kita beraktivitas dan melaksanakan ibadah-ibadah yang lain. Selanjutnya itu qailullah. Nah, qailullah ini sunnah. Itu qailullah adalah tidur sebelum zuhur. Nah, tidur walaupun sebentar atau sejenak, misalkan 15 menit tidur sebelum zuhur, itu adalah sunnah dari Rasulullah SAW. Ke-18 adalah sholat zuhur dan sebagainya, itu sama saja. Amalan selanjutnya itu mempercepat berbuka. Nah, ketika Allahu Akbar, ketika azan bersegeralah kita berbuka. Jangan menunda-nunda kalau untuk berbuka, karena itu adalah sunnah dan amalan terbaik. Nah, 19, berbuka dengan yang manis-manis. Nah, Anda di rumah berbukalah dengan yang manis-manis. Yang manis-manis itu bisa dengan kurma, dengan yang manis banyak ya. Disarankan oleh Rasulullah SAW, sunnahnya itu. Nah, Pak, bagaimana kalau misalkan ketika kita berbuka itu langsung membaca doa Allah azan, Allahumma qasumtu wa bika amantu wa la rizqika aftartu. Nah, sebetulnya untuk niat atau doa itu kan doa ya. Kita ketika Allahu Akbar, kita berbuka terlebih dahulu, memakan atau minum. Minum dulu, glek-glek atau minum satu kurma, udah beres, baru doa Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa la rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nah, seperti itu. Jadi masuk dulu apapun itu ketika azan ke dalam tubuh kita, barulah berdoa. Memohon syukur atas puasa dan rezeki hari ini. Yang terakhir itu adalah melaksanakan sholat tarawih. Nah, anak-anak di rumah belajarlah untuk melaksanakan sholat tarawih, gitu kan? Karena sholat tarawih itu tidak ada di bulan-bulan yang lain. Maka kita belajar di bulan Ramadan ini perbanyak atau melaksanakan sholat tarawih. Nah, itu saja mungkin yang mudah-mudahan Anda di rumah semuanya dapat melaksanakan atau mengaplikasikan amalan-amalan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kita mendapatkan hari kemenangan di bulan Ramadan ini dan diampuni segala dosa kita. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.